perjalanan menuju pendakian ke Blokoro Bubuh. Suasana perjalanan, saya sebagai penumpang yang memboncengi adalah Mas Ilham. Ya. Nah, dan kawan saya di belakang. Nggak bisa nyampe. Dan di belakang ada kawan saya, Mas Rosid. Suasana perjalanan, air yang turun dari gunung, bagus sekali alamnya. Monggo teman-teman yang berkenan ikut next time perjalanan berikutnya. Masih di wilayah Mojokerto, luar biasa, banyak spot-spot yang menarik yang perlu dikunjungi. Mantap alamnya. Dari kejauhan terlihat Gunung Arjuna, kelihatan dekat tapi jauh. Kami berada di daerah Mojokerto dekat Jombang. Daerah apa namanya ini? Masih daerah Jatirejo. Jadi dari Jatirejo kita memandang Gunung Arjuna. Tadi teman-teman, sebelum kita menuju ke puncak Blokoro Bubuh, kita berdoa semoga perjalanan kita lancar. Mudah-mudahan 10 sampai dengan 12 jam kita tiba di tujuan. Cuaca sekarang ini sedang anomali. Yang kita harapkan sekarang ini sudah tidak musim hujan, ternyata hujannya masih cukup deras, cukup membuat kita kedinginan. Mudah-mudahan halangan yang ada di depannya nanti bisa kita lewati dengan lancar dan kembali dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Terus dulu. Ayo. Dengar suara celeng teman-teman, yang sedang diburu oleh penduduk setempat. Ya, oleh penduduk setempat, banyak suara anjing, dan kita disuruh berhenti dulu dan diminta untuk naik pohon. Takutnya celeng akan menabrak kita atau menyeruduk kita, dan itu fatal akibatnya. Jadi kita disuruh berhenti dulu di sini, pas kebetulan berpapasan dengan para pemburu celeng dari penduduk setempat. Dengar suaranya teman-teman. Naik sana aja ya. Kita naik di sana. Ini betul banyak semut. Sini mas ya. Iya. Pegang balik mas, balik mas. Saya akan naik. Kecil sekali. Bisa pak. Susah. Oh sebelah sini pak kalau gitu pak. Saya turun dulu. Saya matikan dulu pak ya. Ya. Oke. Tadi kita merekam tetapi lupa mencet record
Sekarang kita mulai lagi, kita turun teman-teman. Ini sepertinya enak jalurnya, padahal ini turun. Nah kalau yang sebelumnya banyak berbatu-batu licin, kalau ini turun banyak tanah. Namun karena habis hujan menjadi lebih hati-hati, kita bisa tergelincir dan masuk ke sana itu ya. Lumayan ya, cukup dalam jurangnya. Jadi jangan sampai kita cedera di perjalanan, karena kalau cedera siapa yang akan bantu kita? Di sini susah ya cari tim penolong, karena ini memang bukan jalur pendakian yang banyak didaki oleh teman-teman para pendaki. Di sini untuk pembuatan tenda atau ngecamp cukup sulit, sehingga bukan menjadi favorit ya. Dan juga medannya lumayan atau butuh perjuangan ya, sama dengan tempat-tempat lain. Nah namun di sini nih sekarang licin ya, sepertinya enak, tetapi aduh, kita harus hati-hati. Dan juga dengar suara air di bawah ya, kita sedang menuju ke air mengalir. Dan setelah itu nanti kita dari mulai pendakian tadi kita turun terus. Setelah dari air nanti ketika sudah sampai, kita akan mulai nanjak, benar nanjak. Dan menurut cerita cukup menguras tenaga, dan kita harus santai, harus tenang, dan tidak boleh tergesa-gesa. Jaga badan, jaga kaki, dan juga atur pernapasan. Besok lewat sini lagi Pak. Iya. Naiknya lebih enak Pak, naiknya. Hujan, lunyuh, mantap. Wah, Mas Rosid. Kayak mendaki temen. Masih sisa sedikit lagi. Lumayan. Allah. Mantap. Kita berjalan di sisi sungai, air dari atas pegunungan. Jadi cukup lama kita akan berjalan di samping, dan setelah itu baru kita akan menyeberang sungai. Perjalanan banyak batu, basah air, karena memang ini hujan saat ini. Terus hati-hati melangkah, licin sekali batu karena jarang dijamah.
atau jarang dilewati, airnya lumut buat kita licin dan bisa saja terjatuh. Luar biasa ya. Kita berjalan di samping sungai, airnya bersih sekali. Ini dan saya ditemani oleh Mas Rosid. Dan ini saya sendiri. Nah, sekarang kita jalan lagi, dan jalan kita lalui sekarang berair, potensi lintah atau pacet besar sekali. Jadi kita berjalan mengikuti jalur air, tapi ini bukan sungai besarnya. Sungai besarnya tadi yang sudah saya videokan. Menjadi besar, ini kaki saya sendiri. Aduh, ini pas di sungai. Nah, ini di sungai ini banyak lintah ini. Nah, gigit kaki saya. Jadi teman-teman kalau ke pendakian saat musim hujan, perhatikan banyak lintah yang menggigit. Ya. Ini lintah atau pacet yang sedang mencari mangsa. Bisa dilihat, nah, kepalanya atau bagian pengisap darahnya mencari-cari di mana ada darah yang bisa dihisap. Nah, ini di bebatuan, ya ini di bebatuan. Nah, ini kawan saya. Kawan saya Mas Ilham, ini kawan saya Mas Rosid. Nah, mereka menemani saya berdua. Perjalanan menuju tujuan Blokoro Gubuk tidak
kesampaian. Ketika sudah sampai atau mendekati puncak jalan buntu, kami pikir salah, kita turun terus naik lagi memastikan apakah kita ini keliru atau tidak. Ternyata naik lagi buntu lagi, turun lagi, akhirnya kita naik lagi, dan ketiga juga tidak jelas juga jalur yang mau kita tuju. Maka kita putuskan kita kembali, kita berangkat dari pos sampai dengan dekat tujuan. Walaupun tidak tercapai, kita sampai jam 4 sore tidak ada kepastian arah karena tidak jelas. Kita merasa sudah benar, tapi ternyata balik lagi sampai 3 kali. Ada kita putuskan kita membuka tenda ya di jalur pulang, dan rasanya kalau kita paksa pulang keadaan tidak memungkinkan dan cukup bahaya. Yang tadi siang saya sempat jatuh ya, ketika menuruni bebatuan karena licin, hujan, banyak lumut. Terus kita putuskan untuk membuka tenda. Ini kawan saya Mas Rosid dan Mas Ilham sedang memasang tenda. Mereka luar biasa, malam di bawah pohon bambu dan sampingnya sungai. Suasana pagi di tempat ngecamp kami, dan tadi kami berpapasan dengan pencari bubung alias bambu rebung, dan mengatakan bahwa kami di sana sudah benar, tapi memang jalurnya putus-putus, dan itu harus naik turun, dan akhirnya kita harus menyisir kali. Dan kami sudah mencoba di sana tidak ketemu, dan mereka mengatakan karena jalur sini memang jarang dilalui para pendaki. Ya, akhirnya mereka mengatakan kalau memang mau ke sana cari jalur yang lebih mudah lagi. Ya, kalau lewat sini cukup sulit kalau bukan orang sini untuk sampai ke Berkolo Bukuh pasti mendapat hambatan yang besar. Ya, kemarin kami sudah bolak-balik 3 kali, naik turun, nyebrang kali, berusaha menyisir kali, tapi tidak mendapatkan tempat yang kami kira bahwa itu jalur yang ke atasnya, dan ternyata tidak ketemu. Ya, akhirnya kami memutuskan pulang ya, bukan pulang, kita arah balik mencari tempat ngecamp karena sudah jam 4 sore. Kalau kemalaman di sini ya, karena untuk mencari tempat camp cukup sulit, ya kami berjalan cukup jauh mendekati arah pulang, dan kami bermalam. Ini suasana pagi di tempat kami ngecamp. Jadi di belakang kami sungai. Oke teman-teman, jika ada yang ingin mendaki, trekking, bisa mengajak kawan saya, jangan ngajak saya, tapi ngajak kawan saya yang
fisiknya kuat dan tangguh di alam cukup bebas ini. Dan juga yang memang bukan hanya kita yang ada di sini, tapi juga ada yang lain di sini. Ya. Tenda mulai dibuka, persiapan untuk turun. Ini turun ada 3 jam nih kira? Nggak ada. Oh, ya kan kita sudah turun dari atas cukup lama kemarin sore. Mudah-mudahan 2 jam lagi kita sudah sampai ke pos awal. Dan nanti kita di sini turun, bukannya turun tapi naik ya. Posisi kita ini posisi naik ya, untuk sampai base pos awal. Monggo teman-teman yang ingin ikut dengan saya next time di perjalanan berikutnya. Ini kondisi sekitar dari tempat kami melakukan camp atau mendirikan tenda. Tenda sudah dirapikan, ransel masing-masing dari kami juga sudah dirapikan. Saatnya kita pulang. Kita kemarin pagi rencana melakukan pendakian ke Blokoro Bubu. Namun pas sudah mau mendekati puncak, kita tidak tahu jalan yang mana. Dan pagi tadi kita ketemu dengan para petani pencari rebung dan mereka mengatakan memang jalur sana cukup sulit dan banyak putus-putus, sehingga ya karena kemarin sore sudah 3 kali kita coba tidak bisa, ini kita memutuskan pulang dan sore kita langsung ngecamp di tempat yang sekarang. Kita mendaki ke Blokoro Bubuh ini tidak ada pendaki selain kami bertiga ya, karena memang ini bukan jalur pendakian yang resmi dan bukan favorit para pendaki ya. Ya memang alamnya menurut kami masih cukup bebas, sehingga kalau memang mau ke sini butuh orang yang paham daerah sini. Takutnya kesasar seperti kami bolak-balik. Tapi hanya kami bisa menemukan jalan pulang. Dan sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan ke masing-masing. Semoga lancar dan selamat sampai rumah. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Kita sama-sama ayo. Lanjut.
Mantap. Mantap. Akhirnya kita sudah sampai di pos di mana tempat kita menitipkan motor di belakang sana. Jadi kesimpulannya, ketika teman-teman mau mendaki, saran saya cari yang memang sudah resmi dibuka, karena jalur Blokoro Bubuh ini tidak dibuka untuk umum dan tidak ada penunjuk-penunjuk jalan sampai dengan puncak Blokoro Bubuh. Dan kami membuktikan bahwa kami pas sudah mendekati puncak, kami kesasar sampai 3 kali bolak-balik naik turun. Mari kita putuskan kemarin kita kembali, dan ya kalau sudah sore dan sudah menjelang malam, kita ngecamp di pinggir sungai. Jadi saya ingatkan, cari jalur yang memang sudah dibuka untuk umum, karena sudah ada papan petunjuknya. Kami berangkat kesasar, pulang pun juga kesasar, karena habis di salah arah ya. Kalau kita hitung, kita bisa salah arah sekitar 3 jam sampai 4 jam salah arah ya. Ada kita balik ya, kaki yang awalnya sudah enak, naik turun hanya terasa pegal sekali. Oke, sampai ketemu di next pendakian.